Alhamdulillah, saya ketika terjun ke dunia politik, saya dipercayakan untuk menjadi Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku selama 3 periode, dan saya alhamdulillah sanggup membawa 28 anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Maluku. Nah, itulah perempuan tidak bisa dianggap remeh, semua terserah kita. Apa peran kita yang kita mau mainkan. Selama kita berkomitmen, kita punya kemampuan intelektual dan kemampuan yang lainnya, saya rasa semua itu bisa terjawab dengan baik. Saya jujur, saya merasa terpanggil untuk saya harus menjadi wakil wali kota Ambon, dan saya harus mewakili perempuan-perempuan di kota Ambon. Ayo yuk sama-sama kita buktikan bahwa perempuan itu bisa, perempuan mampu ketika diberikan kesempatan dan dikasih peluang. Halo sahabat, selamat datang di Obrolan Rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Sahabat, hari ini tepat pada tanggal 9 Februari 2023 merupakan Hari Pers Nasional. Saya mau mengucapkan selamat Hari Pers Nasional untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi bagian dari pers yang bebas, demokrasi, bermartabat. Baik, di hari yang spesial ini, saya kedatangan satu narasumber yang cantik sekali. Satu perempuan hebat dari Maluku. Tokoh politik perempuan dari Maluku. Bisa saya bilang sebagai salah satu Sri Kandi politik di Provinsi Maluku. Beliau merupakan Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku. Siapakah beliau? Inilah dia. Langsung saja saya perkenalkan. Ibu Raden Ayu Hindun Suhita Hasanusi, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Ayu Hasanusi. Halo ya. Ibu. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sahabat di mana saja berada. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik ya Ibu ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Obrolan Rakyat Maluku. Selamat datang Ibu di Obrolan Rakyat Maluku. Tadi gimana Ibu perjalanannya ke sini, macet kah? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Ibu ya. Ibu juga kan pastinya sudah tidak asing dengan daerah sini ya Ibu ya. Betul. Jadi nyarinya juga pasti juga nggak susah gitu Ibu ya. Oke, baik sahabat, itulah dia narasumber kita yang menyempatkan hadir hari ini. Seorang tokoh hebat yang menyempatkan hadir untuk membagikan kisah dan cerita beliau. Dengan tema yang akan saya bahas bersama dengan Ibu Ayu hari ini merupakan suara perempuan dan politik di Maluku. Tema yang begitu menarik ya Ibu ya untuk dibahas. Langsung saja sahabat, Ibu Ayu. Ibu sebagai tokoh politik perempuan di Maluku, bisa saya bilang sebagai salah satu Sri Kandi politik di Provinsi Maluku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pengaruh dan juga suara perempuan di politik Provinsi Maluku? Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah sahabat. 3 periode di DPRD Provinsi Maluku, dan alhamdulillah saya berada di Komisi 3. Periode pertama dan kedua saya sebagai Wakil Ketua 1 Komisi 3, yang sekarang saat ini di periode ketiga 2019-2024 saya sebagai Sekretaris Komisi 3. Tentunya kalau pengaruh sangat berpengaruh, karena ketika seorang perempuan melihat dan berbicara tentang bagaimana keterwakilan perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan, disitulah peran kita untuk bagaimana bisa membantu komunitas perempuan, baik itu dalam bidang pemberdayaan, dalam bidang pendidikan, dan lain-lain, semua bisa kita wakili dengan baik. Biasa, sahabat. Itulah dia jawaban dari Ibu Ayu, sekaligus juga menyinggung sedikit bagaimana perjalanan singkat ya Ibu ya. Perjalanan Ibu sebagai seorang wakil rakyat 3 periode di DPRD, luar biasa. Ibu, ke pertanyaan yang selanjutnya sekarang. Ibu ini kan kita tahu ya bahwa seorang Ibu Ayu Hasanusi bukanlah lagi orang baru di dunia politik, khususnya di dunia politik Provinsi Maluku. Ibu sudah mencicipi asam, manis, pahit, mengarungi lautan pasang surutnya lautan demokrasi di politisi Provinsi Maluku seperti itu ya Ibu ya. Bagaimana sih Ibu yang Ibu rasakan sejauh Ibu bergulat di dunia politik Provinsi Maluku? Apakah
kendala yang dirasakan dan ataupun hambatan ya yang biasanya dirasakan sebagai seorang perempuan dalam terjun di dunia politik? Saya rasa semua tergantung kita sebagai perempuan. Apakah kita melihat bahwa ini kendala yang harus kita tantang, yang harus kita tebus untuk bagaimana kendala itu harus tidak ada dengan kita. Semua terserah dari kita. Sebenarnya perempuan dan laki-laki sama saja, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kan ketika diberikan kesempatan kepada perempuan, sesungguhnya kembali kepada perempuan. Apakah kesempatan yang diberikan kita mau buktikan bahwa kita benar-benar mampu, kita benar-benar bisa, ataukah tidak? Jadi kalau hambatan, saya rasa tidak ada hambatan, biasa-biasa saja. Jadi menjadi seorang perempuan bukanlah satu hambatan ya, bukan satu hambatan. Dari pribadi kita. Iya, luar biasa. Iya. Ibu, saya juga memetik sedikit dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Tidak ada perbedaan ya sebenarnya kalau perempuan ataupun laki-laki, semua kembali pada diri kita sendiri. Iya. Dan saya katakan di sini Ibu bahwa semua warga Indonesia memiliki hak-hak yang sama. Ya. Tidak terkecuali dengan perempuan yang memiliki hak sama, khususnya hak politik yang sama pula. Ya. Benar Ibu ya? Benar. Iya. Pertanyaan saya adalah, apa sajakah yang Ibu lakukan sebagai seorang tokoh politik perempuan di Maluku untuk menyuarakan dan menjaga eksistensi kaum perempuan di Maluku? Ya. Sebelum saya menjawab ini, saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya kita perempuan-perempuan harus bersyukur bahwa dengan Undang-Undang Nomor 10 di tahun 2008, Pasal 55 ayat 2, itu dengan sistem memberikan kesempatan kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia, baik itu di Maluku atau di Ambon atau di mana saja yang berada, dari 3 nomor urut, misalnya 1, 2, 3, harus ada seorang perempuan. Disitulah peran kita. Nah, kenapa perempuan jangan hanya menjadi anggota tapi juga harus menjadi pemimpin supaya kita yang memegang tampuk kekuasaan ini. Kita bisa menentukan apakah perempuan berada di nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Dan peran itu harus dimainkan oleh seorang perempuan yang tentunya berkomitmen dan punya keberanian. Saya ulangi sekali lagi Ibu boleh, dan peran itu tentunya harus dimainkan oleh tokoh seorang perempuan yang punya komitmen yang tinggi dan juga keberanian yang tinggi. Luar biasa. Dan mungkin sosok itu bisa saya sebutkan ada pada sosok Ibu Ayu Hasanusi. Alhamdulillah, saya ketika terjun ke dunia politik, saya dipercayakan untuk menjadi Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku selama 3 periode, dan saya alhamdulillah sanggup membawa 28 anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Maluku. Nah, itulah perempuan tidak bisa dianggap remeh. Semua terserah kita. Apa peran kita yang kita mau mainkan? Selama kita berkomitmen, kita punya kemampuan intelektual dan kemampuan yang lainnya, saya rasa semua itu bisa terjawab dengan baik. Luar biasa. Ibu Ayu memetik juga sedikit dari apa yang Ibu sampaikan. Ibu sempat memimpin DPD Partai Hanura Provinsi Maluku. Maluku, luar biasa. Dan juga melihat dari track record Ibu dalam perjalanan karir politik Ibu, selain menjadi pimpinan yang berhasil memimpin DPD sebuah partai besar, Partai Hanura. Namun ya kita tahu ya Ibu ya, namanya juga dunia politik, ada permainan sedikit di situ, saya katakan seperti Ibu ya. Akhirnya Ibu memilih untuk bergabung dalam partai lain, dalam hal ini Partai Berkarya. Namun meskipun Ibu sudah berpindah partai, Ibu tetap saja masih tetap eksis sebagai seorang wakil rakyat di DPRD. Dengan 3 periode, saya katakan sekali lagi, 3 periode itu tidak gampang. Dari partai yang berbeda. 3 periode dari partai yang berbeda. Dan Ibu perlu juga saya ingatkan, pendukung Ibu masyarakat yang percaya dengan Ibu tetap mengalir di masyarakat, bertahan, bahkan sekarang kalau bisa saya bilang kokoh, semakin kuat, semakin mengakar. Kira-kira menurut pendapat Ibu, kenapa sih masyarakat ini masih percaya dengan Ibu, bahkan sampai mengakar untuk tetap mendukung Ibu Ayu Hasanusi? Saya rasa tidak berlebihan kalau adik pun tahu. Ketika saya Ayu Hasanusi begitu dekat dengan masyarakat, begitu secara serentak, apa saja yang masyarakat butuhkan, saya biasanya menangani, membantu dengan baik. Dan saya biasanya memberikan motivasi kepada mereka bahwa
ibu-ibu rumah tangga pun ketika tidak perlu takut dengan keadaan, situasi dan kondisi. Kita diberikan kesempatan, kepercayaan. Demokrasi di Indonesia ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, ketika diberikan kuota 30%. Nah, ini jangan kita 30% saja, tapi kalau bisa kita melebihi kuota tersebut. Nah, saya rasa 3 periode terpilih masyarakat pun tahu, karena saya orang yang berkomitmen sangat jelas. Apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat harapkan untuk saya perjuangkan, insya Allah saya perjuangkan dan saya buktikan kepada masyarakat. Inilah Ibu Ayu yang kalian pilih. Seperti Inilah itu. Ibu Ayu yang kalian pilih. Sosok yang memang memegang teguh komitmen dan juga kepercayaan yang kalian berikan juga kepada Ibu Ayu Hasanasi. Luar biasa. Ibu, saya mau mengajak Ibu flashback dulu sebentar ke belakang. Melihat di perjalanan karir politik Ibu sempat di 5 tahun yang lalu, saya katakan di sini Ibu mungkin belum berjodoh saat itu sebagai calon wakil wali kota Ambon. Namun saat ini Ibu sudah menyatakan sikap lagi bahwa Ibu siap untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Ambon di 2024 nanti. Sebenarnya Ibu, apa sih motivasi Ibu sehingga Ibu yakin lagi bahwa Ibu bisa lagi nih mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota di 2024 nanti? Siap. Saya luruskan dulu, sebenarnya saya belum pernah mencalonkan diri. Kalau ditawarin iya, karena ketika itu saya sebagai ketua Partai Hanura yang punya 3 kursi di kota Ambon. Banyak yang melamar saya untuk menjadi wakilnya, tapi saya tidak bersedia karena belum terpanggil. Nah sekarang saya jujur saya merasa terpanggil untuk saya harus menjadi wakil wali kota Ambon. Dan saya harus mewakili perempuan-perempuan di kota Ambon. Ayo yuk sama-sama kita buktikan bahwa perempuan itu bisa, perempuan mampu ketika diberikan kesempatan dan dikasih peluang. Seperti itu. Bersama Ibu Ayu Hasanusi, perempuan bisa menyuarakan suara mereka lagi. Luar biasa Ibu Ayu, dan juga tadi Ibu sudah meluruskan apa yang sudah beredar di masyarakat bahwa Ibu pernah mencalonkan diri di 5 tahun lalu, tapi ternyata tidak ya Ibu ya. Ibu memang pantas dan sudah banyak yang melamar Ibu pada 5 tahun yang lalu. Pada tahun ini pun juga sama nih Ibu. Lebih banyak lagi yang melamar. Itu dia yang mau saya cari tahu Ibu. Lebih banyak lagi. Ibu juga sudah sempat mengatakan di salah satu media bahwa saat ini sudah banyak nih. Bahkan sekarang juga tadi sudah Ibu sebutkan bahwa lebih banyak lagi nih sekarang partai yang mulai melirik Ibu, yang mau melamar Ibu untuk sama-sama yuk kita gandeng tangan melaju ke 2024 nanti. Kira-kira Ibu tolong dong Ibu bocorin sedikit. Partai mana sih Ibu yang sudah Ibu pilih? Saya rasa sebaiknya saya tidak menyebutkan namanya. Tapi ada beberapa partai besar, partai lama dan juga partai baru menawarkan saya untuk menjadi calon anggota DPRD provinsi dari partai mereka, calon anggota DPR RI dari partai mereka, dan juga calon sebagai wakil wali kota dari partai mereka. Dan bahkan ada salah satu partai besar yang ketika musyawarah daerah telah memutuskan bahwa salah satu calon wakil wali kota yang mereka dukung, yang mereka akan usung adalah saya, Ayu Hasanusi. Nah, seperti itu. Dari banyaknya partai itu Ibu, mungkin Ibu bisa bocorin sedikit dong, mana sih Ibu yang paling srek di perasaan Ibu? Ciri-cirinya aja deh kalau boleh Ibu. Partai yang kayak saya gimana sampai nih? saat ini saya masih berada sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Berkarya. Nah, partai saya ini kan tidak lolos. Untuk itu saya pastikan bahwa saya akan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Maluku dari partai yang berbeda. Artinya partai lain itu baru atau lama itu masih rahasia. Nanti pada waktunya saya akan nama saya akan keluar dan ada di dalam publis ya. Betul. Aduh luar biasa Ibu Ayu, jadi udah ada ya tapi rahasia dulu sahabat. Tenang dulu, sabar dulu. Semoga apapun partai yang Ibu pilih, saya doakan itu merupakan pilihan terbaik yang Ibu pilih dan juga pilihan terbaik untuk masyarakat Kota Ambon. Amin ya Ibu ya. Amin. Baik Ibu, saya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ibu Ayu ini kan juga merupakan sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku. Dan kita tahu bahwa di Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku itu memfokuskan pada masalah keuangan dan infrastruktur. Dan keuangan ini sendiri juga tidak bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Kita juga tahu bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku berada pada posisi atau peringkat keempat di seluruh Indonesia. Ini merupakan satu PR ya untuk wakil rakyat seperti Ibu Ayu sekarang. Merupakan satu kewajiban juga untuk Ibu Ayu menyelesaikan masalah tersebut. Apa saja sih Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk
meminimalisir masalah tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku ini? Iya. Saya harus sampaikan bahwa menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya anggota legislatif, tapi juga harus dengan komponen eksekutif. Masyarakat lainnya. Ya, dengan eksekutif. Jadi kerjasama antara pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku itu wajib untuk bagaimana caranya menurunkan kemiskinan. Nah, itu sudah ditindaklanjuti dengan seperti perjuangan-perjuangan saya dan teman-teman lain bagaimana memberdayakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya untuk ibu-ibu, karena ini kan kita bicara perempuan ya. Jadi bapak-bapak jangan tersinggung, tapi bapak-bapak juga adalah bagian dari saya. Karena banyak juga loh bapak-bapak yang mendukung saya. Iya dong, ya, terima kasih banyak bapak-bapak. Seperti ini siapa sih yang tidak mau mendukung? Jadi pemberdayaan yang selama ini yang sudah saya perjuangkan dan sudah saya berikan kepada masyarakat, seperti misalnya peralatan alat masak memasak yang untuk ibu-ibu yang memang suka masak-memasak, berjualan, dan lain-lain. Peralatan kue-kue untuk ibu-ibu yang memang suka bikin kue. Terus misalnya dengan etalase dan lain-lain. Nah, ini saya harus sebut supaya membangkitkan semangat ibu-ibu bahwa ketika ibu-ibu mau dan ada pejuangnya, sesungguhnya ini semua tuh bisa terjawab, bisa diberikan dengan cuma-cuma oleh pemerintah. Nah, terus misalnya seperti sekarang kan lagi tren hidroponik. Sayuran yang ditanam di hidroponik yang tidak dijual jarang dijual di pasar tapi dijual di supermarket dan lain-lain. Nah, ini kita melihat bahwa dengan cantik, baju yang cantik, kita masih bisa loh menanam karena tidak perlu kita tangan kotor dengan tanah. Nah, ini jujur aja salah satu tambahan untuk keuangan ibu-ibu membiayai bagaimana supaya dapur kita itu bisa lebih mantap untuk kita hidangkan kepada gitu. Karena ini menjanjikan sekali dengan hasil dari tanaman hidroponik itu luar biasa loh. Sebulan tuh bahkan bisa lebih dari 10 juta rupiah. Oh, luar biasa. Dan itu semua saya punya. Terus misalnya ibu-ibu yang atau anak muda yang suka hobinya misalnya kecantikan, kita memberikan peralatan salon. Untuk ibu-ibu yang suka jahit kita berikan peralatan jahit menjahit. Mulai dari mesin jahit, mesin obras, mesin kancing, gunting, sampai semuanya lengkap itu kita berikan. Nah, karena jujur aja kalau memang mereka mau membeli, ya saya rasa agak berat karena memang dengan harus uang yang cukup banyak ya baru bisa memberikan itu. Nah, kita berikan, tapi tentunya kita tidak melepaskan. Kita memberikan tapi tetap kita awasi, kita monitor bagaimana kita memberikan semangat, kita membantu untuk memasarkan hasilnya dan lain-lain. Ya, kerjasama ini yang dibutuhkan sehingga kita semua perempuan-perempuan bisa keluar dari apa yang kita inginkan, yaitu terbelenggu oleh stigma masyarakat bahwa perempuan itu di dapur saja. Ya, kita hanya ibu rumah tangga, tidak. Kita bisa semua kok kalau diberikan kepercayaan. Dan yakinlah bahwa perempuan juga pasti bisa. Pasti bisa. Itu, bukti nyatanya sekarang Ibu Ayu Hasanusi yang ada di sini. Luar biasa. Ibu, ini masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Sempat Ibu sampaikan di salah satu media bahwa satu-satunya masalah yang mengakibatkan kemiskinan di Maluku, khususnya di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon, yakni dikarenakan minimnya program pemberdayaan masyarakat. Tadi juga sudah sempat Ibu singgung mengenai UMKM, hidroponik, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan di sini, Ibu, apakah ada program pemberdayaan masyarakat lain yang sudah sejauh ini Ibu lakukan dan berhasil Ibu lakukan di tengah masyarakat? Ya, sebenarnya saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan bahwa kebersamaan pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, itu yang harus kita fokus supaya, dan kita tidak boleh memilih atau memilah bahwa ini keluarga atau tidak, tapi betul-betul kita memberikan kepada orang-orang atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai keahliannya. Yang hobi masak, ayo kita kasih alat masak memasak. Yang hobi menanam, ayo kita kasih hidroponik. Yang suka kecantikan, kita memberikan peralatan salon. Nah, seperti itu. Dengan demikian dan apabila diawasi, dimonitor, dibantu dengan baik, saya rasa semuanya itu bisa terjawab dan perempuan-perempuan Maluku akan hebat satu waktu nanti. Luar biasa. Ibu, ini untuk perempuan-perempuan yang lagi nonton sekarang atau sahabat perempuan yang lagi nonton sekarang, kalau mau mendaftar di program pemberdayaan masyarakat yang sudah Ibu bentuk tadi, caranya seperti apa, Bu? Saya
setiap tahun 3 kali reses. Dan bukan saya, 45 anggota Dewan Provinsi Maluku setiap tahun itu ada 3 kali reses. Nah, setiap reses kita kembali ke masyarakat, menyampaikan, mendengar apa yang ingin masyarakat sampaikan. Nah, aspirasi yang mereka sampaikan itu kita perjuangkan. Kita perjuangkan di Karangpanjang, dan setelah berhasil kita bisa memberikan supaya mereka bisa memakainya dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi begitu ya sahabat ya. Kalau mau masuk di dalam program yang sudah Ibu Ayu dan juga rekan-rekan lain di DPRD, mungkin tadi sudah dijawab langsung oleh Ibu Ayu. Baik Ibu, saya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini pertanyaan yang menurut saya menarik sekali untuk saya tanyakan. Tadi juga sempat Ibu singgung bahwa Ibu sudah siap menyatakan diri bahwa saya siap untuk menjadi bakal calon wakil wali kota di 2024 nanti. Seandainya Ibu, seandainya nanti kalau Ibu berhasil menjadi bakal calon wakil wali kota Ambon pastinya, dan seandainya pula nantinya Ibu berhasil secara resmi sebagai wakil wali kota Ambon, apa pertama yang ingin Ibu lakukan untuk masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan di kota Ambon? Silahkan Ibu. Sebelum saya menjelaskan itu, saya perlu sampaikan bahwa saya ini akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku untuk periode keempat dari partai yang berbeda. Nah, setelah itu nanti kita lihat peluang. Siapa tentunya calon wali kota yang baik, yang punya peluang menang, itu baru saya masuk. Saya tidak mau maju untuk kalah. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa? Jadi itu disitulah peran kita sebagai perempuan. Kita kan punya pikiran dan perasaan, hati, dan semua orang miliki itu. Kalau kita cerdas, kita tentunya akan menilai, melihat, menghitung mana yang lebih prioritas untuk kita harus berada di sana. Yang lebih prioritas adalah menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku untuk periode keempat. Dan ayo kita pecah rekor. Pecah rekor. Nah, bahwa ternyata perempuan juga bisa. Karena mempertahankan jauh lebih sulit dari mau memulai. Nah, seperti itu. Benar sekali, sama seperti satu hubungan Ibu ya. Mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Sama juga dengan Ibu Ayu Hasanusi yang mempertahankan karir beliau sebagai anggota DPRD luar biasa. Hebat sekali Ibu. Apapun yang Ibu pilih nantinya, tentunya saya tetap dukung apapun itu pilihannya, dan saya rasa juga pendukung Ibu di luar sana, khususnya untuk kaum perempuan, akan selalu mendukung Ibu Ayu Hasanusi. Amin. Dimanapun dan apapun pilihan Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Tidak terasa Ibu, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini merupakan satu pertanyaan yang selalu saja saya tanyakan untuk setiap narasumber saya yang datang di obrolan rakyat Maluku. Dan saya rasa ini harus sekali saya tanyakan untuk Ibu Ayu Hasanusi sebagai seorang public figure, tokoh politik perempuan di Maluku yang menjadi inspirasi untuk banyak orang, menjadi panutan juga untuk perempuan-perempuan di luar sana. Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan yang lagi nonton sekarang, untuk kaum perempuan yang masih memandang dunia politik Maluku seperti apa, Ibu? Jadi saya mengharapkan bahwa seluruh perempuan-perempuan yang ada di Maluku yang tentunya punya keinginan, kemauan yang akan bergabung ke dunia politik, ayo mari kita berpegang tangan, kita berusaha, kita bekerja, meyakinkan masyarakat yang akan memilih kita bahwa kita ini bisa berjuang untuk mereka ketika kita dipilih. Nah, saya berpikir bahwa partai politik juga harus terbuka. Tidak boleh ada diskriminasi untuk perempuan. Tadi saya sempat katakan bahwa dari 3 nomor 1, 2, 3 jangan hanya tempatkan perempuan di nomor 3, tapi juga bisa nomor 2 dan nomor 1. Nah, seperti itu. Ketika ini dimainkan, peran ini dimainkan oleh tokoh-tokoh politik, dalam hal ini pimpinan partai dan juga perempuan-perempuan yang akan maju ke dunia politik, ayo bisa bekerja sama dengan baik dan kita berpegang tangan untuk buktikan bahwa perempuan Maluku itu hebat. Perempuan Maluku bisa ketika diberikan kesempatan dan dikasih peluang. Luar biasa. Perempuan Maluku itu hebat dan perempuan Maluku itu bisa ketika diberikan kesempatan dan peluang. Ibu Ayu, satu lagi terakhir sebelum saya menutup obrolan ini. Untuk masyarakat yang nantinya akan berperan langsung di pemilu 2024 nanti, pesan Ibu harus memilih sosok yang seperti apa, Bu? Silakan.
Saya berpikir masyarakat semua pasti tahu karena masyarakat Maluku luar biasa hebat. Terbukti saya Ayu Hasanusi seorang perempuan yang terpilih 3 periode dari partai berbeda. Saya yakin dan percaya bahwa di 2024 Bapak dan Ibu juga pasti memilih Ayu Hasanusi sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku yang keempat kalinya. Dan insya Allah saya akan berkomitmen, tetap komitmen sampai akhir hayat di kandung badan. Bahwa perjuangan adalah segala-galanya. Perjuangan itu sangat mulia. Seperti itu. Saya akan berjuang mewakili Bapak Ibu semua dan insya Allah kita akan buktikan di 2024 nanti. Iya. Jadi sahabat tetap pilih profil tokoh masyarakat yang masih mau berjuang untuk kepentingan kalian semua. Salah satunya tentunya sosok yang ada di samping saya, Ibu Ayu Hasanusi. Ya. Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir di obrolan rakyat Maluku. Ya. Hebat sekali perbincangan yang singkat padat namun jelas sekali menjawab juga semua pertanyaan yang sudah sahabat pertanyakan. Iya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Adik. Ya, terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk memanggil saya lagi. Insya Allah di lain waktu saya akan datang lagi. Mungkin dengan judul yang berbeda. Terima kasih. Iya. Ibu, saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Makin sukses, makin jaya, makin banyak menginspirasi dan juga tentunya jangan lupa Ibu untuk terus menyuarakan suara perempuan. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik sahabat, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Ibu Ayu Hasanusi. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, saya Intan Tuan Kota, mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ibu Ayu, amato! Dadah!